Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, serta membela keadilan dan kebenaran. Menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela. Mencari perdamaian dan kasih sayang, serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. Patuh dan taat kepada peraturan-peraturan, serta percaya kepada kebijakan pemimpin. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Bersama saya Ajat di acara Excase dengan tema Jati Diri Tapak Suci. Sahabat-sahabat NFTV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bertemu di kesempatan yang sama, waktu yang sama, dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Kita sapa, siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Bang Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Oke. Berkat doa antum dan sahabat-sahabat NFTV semua. Alhamdulillah. Kalau istri gimana, istri, keluarga? Alhamdulillah istri juga sehat Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Andi, nah, di Excase kali ini itu berbeda dengan Excase yang lainnya ya, otomatis. Karena kenapa? Karena Excase kali ini berbicara tentang suatu tema yang sangat luar biasa, yaitu temanya Jati Diri Tapak Suci. Nah, ini saya penasaran gitu ya. Siap. Gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan membahas tentang tapak suci atau bela diri. Nah, nih mulai dari bela diri dulu nih. Kira-kira sejak kapan nih bela diri ini ada di Indonesia dan kapan Bang Andi ini bergelut di bela diri gitu. Oke, silakan Bang Andi. Baik, terima kasih Ustadz Ajat dan sahabat NFTV dimanapun berada. Untuk sebelum kita mengenal bela diri tapak suci, tentunya di Indonesia, di Nusantara ya, sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, itu kita mengenal pencak silat dulu. Pencak silat ya. Pencak silat sendiri itu dari dua kata ya, pencak silat. Ya. Oh, ya. Pencak sendiri itu biasanya terkenal di daerah Jawa, pencak itu. Ya, pencak itu biasanya juga sahabat-sahabat ketika di Pulau Jawa itu terkenal dengan seni yang indah, Seni ya. gerakannya yang indah, yang mengagumkan. Ya, lalu digabung dengan silat, pencak silat. Silat sendiri adalah inti, ya inti dari bela diri itu. Ya, jadi pencak silat. Ya. Pencak silat sendiri ya tersebar di Nusantara, di Semenanjung Himalaya, Kalimantan, di Asia Tenggara ya. Itu pencak silat. Terkenal di daerah Asia Tenggara ya. Untuk tapak suci sendiri, sebelum menjadi tapak suci ya, dulu ada pendekar besar ya. Haji Muhammad Bari Irsyad dan Muhammad Rustam Zundab ya. Beliau adalah seorang pendekar ya. Pendekar bela diri yang dulu belum namanya tapak suci. Oh, sebelum tapak suci sebelum itu tapak suci ada namanya Kauman. Ya. Kauman. Karena Kauman itu di mana itu? Kauman. Kauman itu di Yogyakarta. Ya, nama bela dirinya Cikauman. Oh, gitu Kosegu dan Siranoman. Ya. Ada tiga berarti tiga. Ya? Jadi tiga perguruan itu? Tiga perguruan itu jadi satu. Oh. Jadi satu. Asal muasal dari? Asal muasal dari cikal bakal nanti tapak suci berdiri. Iya. Nanti kalau disingkat dari sejarah ini kalau singkat sejarah ini, para pendekar ini berjumpa dengan Kiai Haji Suhada. Oh, siapa tuh? Kiai Haji Suhada itu, beliau itu seorang ulama nanti punya anak namanya Ibrahim. Iya. Nah, nanti juga setelah itu yang dinamakan Kiai Haji Busro Syuhada. Nah, nanti bertemulah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1964. Oh, bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah pimpinan organisasi Muhammadiyah. Oh, jadi sebelum tapak suci ini diresmikan tuh ketemu dulu ya? Ya, jumpa dulu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Nanti di situ tahun 1963
Maaf, 1963 ya berdirinya. 1963 itu 31 Juli 1963 berdirinya Tapak Suci. Tapak Suci berarti usianya sudah berapa tahun ya sampai sekarang ya? 1963 berapa itu, San? Ya. Kira-kira. Sekarang sekitar berapa kalau dikurangi Ada 50-an ya, 50 tahunan ya. Ya, kurang lebih 50 tahunan. Kurang lebih ya. Kurang lebih 50 tahunan. Tuh, kalau kita baca sejarahnya itu mungkin perlu waktu yang lama ya. Tidak ada proses pertempuran, pertempuran, penjajahan ya, di pas penjajahan. Dan pencak silat juga kenapa bisa dari 7 abad ya? 7 abad yang lalu pencak silat itu ya terlahir dari memang suku-suku kita di Nusantara itu mempunyai senjata khas sendiri. Seperti di sini tuh. Oh iya, ada apa tuh namanya? Kujang. Ya, ini kujang. khas Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nanti di Aceh ada rencong. Terus itu nanti di daerah Padang itu ada karambit. Mereka itu memang sudah sejak dulu ada belajar bela diri ya. Pencak silat. Bela diri pencak silat. Oke. Menarik juga ya kalau kita bicara sejarah pencak silat. Terus ini, maaf saya potong, untuk lahirnya IPSI. 1948. Itu organisasi tertua di dalam pencak silat. Maksudnya organisasi tertua dalam organisasi pencak silat itu IPSI, termasuk Tapak Suci juga masuk dalam keanggotaan IPSI itu. Jadi sejak tahun 1948 Tapak Suci masuk keanggotaan IPSI. Jadi proses untuk hadirnya IPSI juga sahabat-sahabat di dulu para pendiri-pendiri itu ikut di sana. Jadi subhanallah ya. Nah, yang melatar belakangi ataupun jadi Ustadz Andi atau Bang Andi ya, saya enaknya Bang Andi ya. Siap. Gitu. Suka dengan bela diri itu sejak kapan gitu? Apa ada keturunan atau garis keturunan dari siapakah gitu, pendekar-pendekar mana gitu? Boleh silakan. Siap, Ustaz. Untuk bela diri memang saya ya dari daerah Sumatera ya. Oh, dari Sumatera ya. Sumatera memang anak-anak dulu ya kalau ngaji itu ada bela diri. Oh, di kampung tuh? Di kampung ada bela diri. Saya awal masuk bela diri itu sejak umur SD ya. SD lah kurang lebih SD. Kalau 4 tahun, 4 kelas 4 atau kelas 5 SD itu sudah belajar bela diri pencak silat. Tapi bukan pencak silat yang ini ya? Bukan. Apa itu? Namanya pencak silatnya itu Cempaka Putih. Cempaka Putih di Sumatera atau di kampung ya? Cempaka Putih. Terus itu ikut lagi pencak silat, SMP ikut lagi pencak silat namanya Siliwangi. Oh iya. Pencak silat. Bejibun ya? Banyak banget ya? Banyak banget gitu ya. Perguruan-perguruan di Nusantara itu bisa ribuan kayak. Hobi kan Asad? Hobi ya. Kalau untuk bela diri pencak silat sendiri di Indonesia itu ada yang tergabung di IPSI, ada juga. Kalau seandainya kalau kita gali terus ya, ada yang memang belum tergabung di IPSI itu pencak silat. Ya, maksudnya pencak silat jadi tradisional gitu yang belum tergabung di IPSI. Yang keanggotaan yang sudah tergabung di IPSI juga udah banyak sekarang, ratusan ya. Itu seperti kalau khas di Sumatera ada kuntau. Wah, kuntau. Saya pernah dengar kuntau ya. Itu mainan pisau. Oh, pisau. Ya, permainan pisau, kuntau ke daerah Sumatera sendiri itu ya. Dan kuntau juga di Kalimantan juga ada kuntau. Tapi dengar-dengar Bang Andi ayahnya juga pendekar atau apa tuh? Ya, ayah itu kuntau juga. Oh, kuntau. Jadi guru bela diri kuntau juga. Oh, gitu. Jadi sekarang karena sudah masuk umur ya, usia sudah lanjut, jadi istirahat gitu. Paling sendiri aja latihannya. Tapi dengar-dengar juga nih pernah ada cerita katanya pernah dipalak nih. Gimana tuh? Kalau bisa dipalak gitu? Ya, jadi waktu itu sudah pulang nyantren dari Jawa, saya nyantren lagi disuruh ayah di daerah Sumatera di Lampung ya. Kita tidak usah sebut nama daerahnya. Itu belum masuk ke Tapak Suci kan ya? Belum anggota Tapak Suci. Sudah. Oh, udah masuk. Sudah, saya masuk Tapak Suci itu tahun 2000. Oh, 2000 tuh udah masuk. Tahun 2000 sudah ikut Tapak Suci. Berarti kelas berapa itu? Masih tamatan SMP. Tamat SMP. Berarti SMA kelas 1 ya udah ikut. Oh, berarti nggak jauh beda lah usianya lah. Siap. Oke, lanjutkan. Siap. Jadi waktu sampai sana, sampai daerah yang saya tuju, sehari malamnya itu datang 4 pemuda ya, 4 pemuda nanyain yang orang baru. Ya kita orang baru di sana kan, santri baru. Nah, jadi dipanggil lah saya sama teman saya, katanya itu ada yang mau jumpa, ternyata minta uang. Ya, awalnya kita kasih pertama.
Terus besok malamnya minta lagi. Kita kasih Tagihan, lagi. Ya ketagihan kita kasih, karena ya kalau lagi ada yang minta ya kita kasih lah ya. Ya. Tapi kalau sudah 3-4 kali itu sudah istilahnya sudah mengganggu ya, udah mengganggu, sudah resah lah kita kan ya. Akhirnya saya berdua itu sama orang Jambi, namanya Ivan ya. Berdua saya sama orang Jambi, 4 lawan 2. 4 lawan 2 ya, kita jual beli pukulan ya. Saya kayak di film ya, di film-film ya. Ya jual beli pukulan. Jual beli. Saya kena pukul ya, dia kena pukul ya, gitu, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kita dibekali bela diri, ya setidaknya kita bisa menjaga diri kita, dan ya teman yang malak itu udah kapok ya gitu ya. Oh gitu ya, kabur ya, terbirit-birit ya. Itu di pesantren sudah belajar tapak suci gitu ya? Tapak suci. Oh jadi pas sejak itulah diterapkan, dipraktekkan ya tapak sucinya betul, ya. Alhamdulillah ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tapak suci lagi nih. Itu di baju Bang Andi itu ada lapak gitu ya. Namanya tapak suci. Kenapa ya? Tapak suci, nggak tapak geni 212 udah sableng atau tapak dewa atau apa gitu. Oke. Sahabat NFTP, dan saya mohon izin pada para pendekarnya, saya tidak menggunakan baju merah ya. Nah, memang saya sudah cari-cari baju merah tadi tidak jumpa ya. Memang kalau kode etiknya itu harus pakai baju merah ya. Iya. Untuk ini baju tanding IPSI. Oh, ini IPSI. Jadi official saya pakai ini. Sebelum kita jelasin ini ya. Oke, siap. Boleh. Ya, sahabat-sahabat NFTP dimanapun berada, ini ada lambang merah, itu merah. Keberanian. Berani ya. Keberanian. Nah, ini ada garis-garis kayak seperti matahari gitu ya? Itu ke Muhammadiyahan. Karena ini masuk di organisasi Muhammadiyah ya. Gitu ya. Terus itu ada lingkaran hitam. Itu kekekalan. Insyaallah, kekekalan. Ya. Itu sifat Allah. Bako ya. Allah itu bako, abadi. Abadi. Ya, selamanya. Betul. Situ. Terus biru. Itu keagungan. Biru keagungan. Keagungan ya. Di sini ada melati putih, kesucian. Melati putih ya. Kesucian dan jumlahnya ada 11. Oh, kenapa tuh ada 11? Rukun iman dan rukun Islam. Oh, digabungkan ya jadi 11. Kirain ke-11-an gitu. Main bola saya. Iya, tapi subhanallah ya. Luar biasa itu kandungan. Sudah sini lambang seperti ini. Ini ya. Terbuka. Telapak tangan terbuka itu kejujuran. Rat ukhuwah Islamiyah, artinya keeratan. Oh, jadi sufu vakum gitu. Kayak saf berarti. Saf ya. Jadi artinya kita itu harus ukhuwah Islamiyah gitu ya. Harus rapat ya. Harus rapat. Ya. Makanya tapak suci ini ada lambang ini ya. Ada lambang seperti ini. Terus ini jempol. Ini jempol. Oh, ada juga jempol. Jempol ke bawah itu artinya rendah hati, Oh, rendah hati. Masya Allah. Di sini ada kelopak bunga mawar. Mawar merah ya? Ya, harum. Jadi kita harus menebarkan akhlak keharuman. Ya. Artinya kita menebarkan kebaikan. Betul. Tidak boleh menebar kebencian, saling membantu. Ya. Dan akhlak kita ya di sini sesuai dengan motonya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Jadi akhlak dan iman itu harus menjadi satu. Kalau ingin diterapkan oleh tapak suci. Selalu diajarkan itu, maksudnya diajarkan oleh pengajar-pengajar tapak suci kepada siswa-siswanya agar kita mempunyai akhlak dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wangi ya, harus wangi ya. Wangi, menyebarkan akhlak. Jadi seperti buah utrujah ya. Iya, betul. Utrujah itu manis dan wangi kan. Buah utrujah itu nggak seperti buah kurma. Dia manis tapi nggak wangi gitu. Masya Allah. Gitu. Nah, itu ada satu lagi tuh yang warna hijau atau apa? Mana Ustaz? Wah, ini. Ya, itu hijau. Nah, ini termasuk dengan mawar tadi. Oh, jadi kan gabung ya. Gabung ini kan Oh iya. Tangkainya. Oh, itu tangkainya. Ya. Jadi nilainya subhanallah ya. Nilai dari lambang saja menandakan, makanya disebutnya tapak suci ya. Tapak suci karena tadi ada di situ ya, ada 4 tadi. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, ini kan Bang Andi sudah lama dari 2000 ya, belajar bahkan menempa gitu tapak suci. Nah, di tapak suci itu apa sih tingkatan-tingkatan gitu kan? Kalau di bela diri kan ada ya, ada pakai sabuk. Kalau saya kan pakai sabuk biasa gesper ya. Sabuk hitam. Sabuk hitam. Nah, kan ada tingkat terendah, ada tingkat tertinggi. Nah, kalau di tapak suci seperti apa tuh? Ya. Jadi di tapak suci sendiri untuk tingkatan sabuknya itu
kuning dasar. Kuning dasar. Kuning dasar melati 1 coklat. Kuning dasar melati 2 coklat. Kuning dasar melati 3 coklat. Kuning dasar melati 4 coklat. Itu jadi 5 tahapan pertama ini pemula ya. Pemula ini siswa. Siswa. Ya. Gitu. Untuk masuk kader nanti biru. Masuk ke kader biru dan siswa untuk menjadi kader wajib punya karya tulis, Ustaz. Wih, kok ada karya tulis segala ya? Ya. Yang membuat ya mungkin ya sahabat-sahabat sebagian sahabat-sahabat saya yang membuat agak berat itu ya untuk ujian tapak suci di sini. Di karya tulis. Di karya tulisnya. Apa aja tuh yang jadi karya tulis? Ya, untuk tema-temanya. Ya, untuk karya tulis sendiri Ustaz tergantung dengan materinya ya, apa judul dari karya tulis. Contohnya gini, tapi harus ada sangkut paut dengan pencak silat, dengan bela diri. Contohnya ini. Contohnya Ustadz Ajat mengenal herbal. Jadi kita menulis karya tulis tentang herbal, bagaimana herbal itu meningkatkan stamina, agar kita latihannya kuat, fisik kita kuat, ketika tanding seperti apa. Itu harus itu nanti masuk di situ. Di karya ilmiah itu. Karya tulis tadi ya. Betul. Selanjutnya bisa juga tentang mengambil dari hadis, tentang menjabarkan tentang hadis, tentang iman. Jadi kekuatan bisa waktu itu karya tulis saya moto dari tapak suci. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Dibahas sama Ustaz Andi. Tentang keimanan seperti apa. Jadi para sahabat itu bisa bersama Rasulullah dan menang dalam pertempuran. Jika seperti Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel itu bukan hanya sekedar kekuatan fisik dan jago perang aja, tapi kekuatan iman. Dan kekuatan iman itu bisa menghancurkan semuanya. Berarti jasadiah kuat, keimanan kuat, dan akhlak itu kuat. Makanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul. Nah, setelah kader tadi? Masuk kader. Kader berapa? Kader dasar. Tahapan. Ada kader dasar, kader muda, kader media, kader utama, kader kepala. Kader kepala ya. Berarti 5 ya. 5 ini masuk kader. 5 pertama, 5 kedua. 5 pertama, 5 kedua. Kalau kader sudah bisa ngajar siswa. Kalau siswa belum dapat izin. Bang Andi termasuk sudah bisa, masuk boleh. Kader. Sudah sabuk apa itu kalau kader? Biru. Bisa ngajar. Sudah bisa ngajar. Sudah mendapat izin dari Dewan Pendekar. Nah, ngajarnya di mana aja nih Bang Andi selama dari kader sudah menyampai kader ini? Ngajarnya di mana aja nih? Sebelum ke sana masih ada lagi. Ada. Sebelum kita lanjut saya ngajar di mana, sahabat-sahabat NFTV. Kita akan lanjut sebelum kader ini. Setelah kader ya? Ini belum selesai. Belum. Boleh. Jadi lanjut. Ada sabuk hitam. Sabuk hitam setelah biru. Nanti di kader itu kader muda itu melati merah, melati merah 2, 3, 4. Nah, nanti masuk ke pendekar. Pendekar itu ada sabuk hitam. Jadi pendekar muda, pendekar media, pendekar kepala, pendekar utama, guru besar. Sampai guru besar. Berarti 5 ketiga. 5 ketiga kan? Betul. Jadi ada untuk kalau sudah masuk ke pendekar itu nanti yang dibahas itu inti dari gerakan dan sikap, akhlak semuanya sudah istilah kalau kesempurnaan itu milik Allah ya, tapi ini untuk menyempurnakan akhlak di situ. Gitu. Jadi mengembangkan. Iya. Oke, tadi pertanyaan saya yang tadi. Nah, ngajar di mana aja nih? Setelah sudah punya sabuk biru, itu kader apa? Maksudnya Bang Andi? Kader muda apa kader? Dulu saya waktu masih di pesantren dapat kader media. Ketika saya pindah ke Pimda Kota Bandung, jadi peraturannya harus mengikuti ujian lagi di sini, jadi masuk ke kader dasar lagi. Dasar lagi. Kader dasar. Kalau ketika masih waktu saya di pesantren itu kader media. Media. Saya serahkan ijazah saya ke Pimda 011 itu kader media, tapi teman-teman atau para dewan pendekar untuk ikut saya seleksi di kader dasar. Alhamdulillah lulus di kader dasar. Itu luar biasa ujiannya, Ustaz. Yang tahu saya ikut ujian itu Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah itu hadir dan saya semalaman itu sebelum kita
saya belum selanjutin saya melatih ya. Boleh deh. Itu ujiannya itu sehari sama 2 jam saya bisa tidur. 2 jam. 2 jam. Pertama ujian karya tulis diserahkan, nanti seperti kita sidang skripsi ya. Iya. Jadi yang menguji 3 pendekar. Masya Allah. Isinya seperti apa kita jelaskan. Sebelum ke fisik gitu ya. Sebelum ke fisik. Luar Selesai biasa. ujian karya tulis, nanti ujian tulis tentang keislaman. Tulis. Nah, Luar biasa. terus itu ujian baca Quran. Ada juga ya. Ujian baca Quran. Setelah itu nanti ujian fisik. Terakhir fisik ya. Belum. Oh, pasti ada. Jurus nanti, jurus tanding tanpa body protector kita. Ujian fisik, selesai ujian fisik itu jam 1 malam, masih ingat saya, itu tanding. Jadi semua yang ujian itu fight semuanya. Boleh bebas ini. Persen ya. Persen ya. 1 lawan 1. Iya. Jadi bebas. Jadi nggak pakai body protector, kita pukul terserah. Bebas semuanya. Terus selesai baru nanti ujian jurus. Jurus yang kita hafal. Itu setelah itu lulus alhamdulillah ya. Ya, setelah selesai ceritanya ujian lulus ya. Selanjutnya naik tingkat itu. Naik tingkat. Kalau dia nyatakan lulus, naik tingkat. Sekarang berarti tingkat ke kadar dasar tadi Mas. Udah lulus. Udah lulus. Nanti saya insyaallah bulan depan kalau nggak salah ya ada ujian lagi, tapi tergantung kita ya. Tergantung individunya mau ikut apa enggak, maksudnya ada izin atau enggak dari lembaga gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi tuh. Ngajar itu waktu itu saya ngajar pertama di sebuah pesantren ya. Di sebuah pesantren di Lampung. Pertama kali ngajar. Karena ngajar. Sudah pendekar sudah kader itu kader ya. Tadi sudah kader kan. Saya Lampung, kadernya kader media waktu di di pesantren waktu itu kan, dapat izin ngajar di sana. Itu pesantrennya Nahdiyin. Sedangkan Tapal Suci Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah saya masih ingat saya kiainya Kiai Haji Nurullah Komarudin ASMH. Beliau itu luar biasa. Saya izin untuk mengajar di pesantren Nahdiyin, Nahdlatul Ulama ya. Alhamdulillah diizinkan, diterima. Dan saya juga santri situ juga saya. Saya kan santri di sana juga. Setelah nyantren di sana, nyantren di situ dan saya minta izin, diizinkan oleh kiainya. Langsung itu luar biasa. Masya Allah, salam azim saya sama beliau. Karena Muhammadiyah, karena Tapak Suci ini lintas organisasi ya, boleh mana aja ya. Iya, boleh. Apa? Non muslim boleh. Boleh non muslim juga. Di Jerman kan sudah ada Jerman. Terus itu di Mesir juga Tapak Suci alhamdulillah sudah ada gitu. Selanjutnya selesai dari sana saya ke sebuah pesantren di Bandung juga. Di Bandung juga pernah. Bandung juga saya ngajar di Bandung alhamdulillah. Santrinya belum berapa ada tuh muridnya? Kalau sesuai dengan ini. Sesuai dengan jumlah santri. Ngajar itu 300 ya? Kalau ada 300, 1000. Kalau ada 1000 gitu. Masya Allah ya. Jadi diwajibkan waktu itu. Kalau untuk di Bandung sendiri ada sebuah pesantren di Bandung, saya juga ngajar juga di sana. Belum dari nggak ada, alhamdulillah saya izin dulu ke Pimda. Tapi saya belum tercatat dulu. Belum tercatat di Pimda 011 Kota Bandung saya. Etikanya harus izin dulu. Kalau nggak izin ya kena sanksi saya. Saya izin, saya sudah kader media, kata saya. Ya alhamdulillah diizinkan oleh Dewan Pendekar, oleh kader-kader setempat, saya ngajar di sebuah pesantren itu. Setelah ngajar di sana, kita serahkan sama. Itu tahun berapa itu? Tahun 2008 sudah ngajar. Oh, sudah. 2008 2009. Di Bandung itu. Di Bandung itu sampai dengan tahun 2010. Berarti lama ya di Bandung ya? Lumayan. Merantau ke Bandung ya? Betul saya. Lanjut. Selanjutnya ya ada undangan ya saya bisa masuk di Nurul Fikri ini. Alhamdulillah saya sejak tahun berapa? Tahun 2013. 2013 sudah bergabung di Nurul Fikri Lembang. Ya benar. Bergabung di sini. Akhir tahun 2013 saya mengajukan. Memang udah kosong ya, dulu kan di sini ada bela diri Cingkrik kalau nggak salah ya. Ada bela diri Cingkrik. Saya tidak berani ya. Itu kode etik seorang pengajar juga kan, apalagi bela diri sama-sama pencak silat. Kalau ada di sini, saya tidak berani untuk izin untuk mengajar ya. Karena sudah tidak ada lagi, saya beranikan izin kepada dulu Ustadz Wildan Hakim. Saya ajukan proposal gitu. Dites itu, suruh lihat dulu. Gitu. Kalau agak berat itu ya, tes dulu seperti apa gerakannya tuh, tampil dulu ke anak-anak. Alhamdulillah diizinkan. Alhamdulillah. Dan selanjutnya juga itu saya belum masuk keanggotaan di Pimda 011. Belum. Setelah itu saya baru minta izin masuk
ke Pimda 011 dan di situ juga saya disuruh ikut ujian lagi. Nah, jadi mungkin bukan mungkin ya, apa namanya, ya wajar lah kita disuruh diuji dulu ya. Ini benar enggak ini, apa kader medianya abal, jangan-jangan gitu iya, ya. kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng. Nah, diuji kan, alhamdulillah lulus ya, lulus, tapi tidak apa-apa ya. Kita masuk ke kader dasar lagi. Yang penting alhamdulillah dapat izin mengajar, seperti itu saya di sini. Dan tergabung di organisasinya itu sebagai keamanan saya. Oh, di organisasi di Bandung itu, di Bandung itu. Tapak Suci Bandung. Bandung itu di Pimda 011 saya sebagai keamanan. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Nah, ini berbicara tentang tadi mengajar di beberapa pesantren, termasuk di Nurul Fikri Boarding School Lembang ya. Nah, ini banyak terdengar ataupun informasi-informasi prestasi-prestasi Ustadz Abang Andi ini mengajar santri Nurul Fikri luar biasa ya, gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu ya, prestasi apa saja. Bahkan saya dengar-dengar juga pernah tampil di luar negeri juga katanya. Betul, Ustadz. Oke. Nah, apa tuh prestasi apa aja tuh? Oke. Baiklah, Ustadz Azad, waktu masuk 2013 itu saya belum proses itu ya. Proses untuk mengikuti pertandingan, melatih itu proses. Setahun belum tuh dapat. Tahun 2013 memang kita baru mulai, 2014 juga kita masih kosong. Mulainya kalau tidak salah 2015 itu kita sudah mendapatkan medali. Ya, kita ada kejuaraan kejuaraan daerah itu di di Jakarta, alhamdulillah. Di Jakarta juga dapat itu medali. Tahun berapa itu? Tahun 2016 kalau tidak salah. Saya membawa tadi medali, insya Allah nanti ya kita kalau seandainya dapat kesempatan lagi kita akan bawa gitu. Terus itu ada Paku Bumi, kejuaraan Asia Tenggara, alhamdulillah. Asia Tenggara itu alhamdulillah dapat emas, kita dapat emas ya, berapa santri itu dapat emas, itu kejuaraan tanding semua, Sat. Tanding semua. Terus itu ada lagi Raja Wali, kejuaraan Raja Wali kalau nggak salah itu ya, di daerah Bandung. Kalau kejurda itu banyak ya kita. Juara 2, 3, juara 1 banyak juga kita. Itu yang tadi Asia Tenggara itu seluruh negara-negara berarti ya? Dari luar Indonesia. Dari luar Indonesia. Kita Nurul Fikri dapat emas. Dapat emas. Luar biasa. Itu tuh kalau nggak salah. Berapa negara itu yang berapa negara yang ini? Waktu kita 3 kali ikut pertandingan itu ya, ada yang di Korea, Malaysia, Singapura, kalau nggak salah ya. Dari Thailand juga pernah ada. Di Asia Tenggara kan, Asia Eropa kalau nggak salah. Itu Nurul Fikri mengalahkan negara-negara itu ya? Kita jadi diseleksi dulu, San. Oh, seleksi. Jadi nggak harus kita jumpa dengan petanding dari luar negeri. Ada juga kita sempat jumpa gitu ya. Tapi ada juga kita jumpanya dengan pesilat-pesilat Indonesia saja gitu. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kualitas pencak silat juga alhamdulillah sekarang ini sudah mendunia gitu. Makanya sudah ada program ini tadi pertandingan Asia ini bukan Asia Tengah, Asia Eropa kalau Asia Eropa. Asia Eropa kalau nggak salah dari Jerman juga ada. Oh, Masya Allah. Dari Jerman juga. Tapi memang tidak banyak mengirimkan kan pencak silat sendiri terkenal di dunia juga. Ya memang walaupun sudah lama sebenarnya, tapi yang mengikuti belum banyak banget gitu ya. Nah, lanjutkan ke prestasi selain itu, ada lagi nggak kira-kira? Ya, pernah dulu ya dapat izin dari Dewan Pendekar. Kita izin dulu sebelum tampil ke luar negeri ya. Kita izin dari qadarullah ya, takdir Allah, dengan kebersamaan kami mengawali anak-anak ke Jordania. Betul. Saya memanfaatkan situasi yang baik, yang positif ya. Saya izin dengan Dewan Pendekar Kota Bandung untuk tampil di sana, mengenalkan khas budaya Indonesia pencak silat yang sudah diresmikan oleh UNESCO. Masya Allah. Di Jordania. Masya Allah. Itu tampil waktu itu saya videonya ada. Kita tampil di pelajar-pelajar Turki, Jordania gitu. Luar biasa ya. Kita tampil itu kalau nggak salah
ya jumlah yang nonton lah adalah 800 orang lebih lah gitu. Orang menampilkan bela diri pencak silat khas Indonesia ya, pencak silat tapak suci ya. Tapak suci. Di sana kan. Itu 2000 berapa itu? Tahun 2019. Oh, baru ya? Berarti baru 2 tahun yang lalu lah gitu ya. 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Berarti emang sudah mendunia. Nih, by the way, Anduway dan Basway, ada apa nih di meja ini? Ada lihat, ada senjata-senjata. Kira-kira senjata apa aja nih? Ini kita belum bahas ini, lupa nih. Oke, sahabat NFTP, saya akan mengenalkan apa itu? Karambit. Karambit khas Padang, khas Indonesia ya, budaya Indonesia. Jadi kerambit ini bukan hanya di Padang saja ya, di Aceh juga ada, terus itu sekarang di Kalimantan juga ada, terus itu. Tapi bentuknya sama? Berbeda-beda. Saya dulu punya ya yang khas di Aceh, saya punya dulu. Oh, ini kalau karambit ini khas Padang nih. Khas Padang. Karambit. Ini yang dipakai apa? Yang merantau tuh Iko Uwais. Ini pakai film Cecep Arif Rahman dan Iko Uwais ketika tanding film The Raid 1. Ya, saya juga nonton tuh sampai beres, itu seru tuh. Dari 1, dari 2. Ya, pokoknya 1 2 saya nonton. Di The Raid 2 ya. Ya. Ini yang tajamnya, San. Oh, tajamnya nih. Itu. Nah, cara pegangnya itu ya bisa seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Ya. Bisa seperti ini juga. Nah, gimana nyamannya kita ya? Bisa seperti ini, pegang ini aja. Ya. Nah, itu yang asli kan? Ini yang asli. Ini yang asli. Kalau kena leher lumayan ya? Ini untuk latihan, untuk penampilan show, dan ini untuk latihan ini, maaf. Itu yang aslinya ya? Ini yang aslinya. Ini untuk ya pajangan. Zaman sekarang kan kita alhamdulillah sudah merdeka, sudah damai ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan sembarangan. Ini senjata tajam ya. Jadi untuk hiasan budaya saja ya. Hiasan saja. Itu yang miniat apa namanya replikanya ya, ini. Dan yang buat latihan. Buat latihan, San. Oh, jadi santri boleh pakai itu ya? Boleh pakai ini. Jadi nggak tajam nih. Tuh. Sahabat-sahabat. Santri udah boleh belum yang tadi level siswa atau santri boleh pakai ini enggak? Oh, ini. Kalau di dalam peraturannya ya, silabusnya itu belum ada. Belum jadi bisa, ya? jenjang materinya itu belum ada sampai ke senjata untuk siswa. Tapi karena kita di era modern digital gini, anak-anak kan buka YouTube bisa nonton, bisa meragakan sendiri, itu mengembangkan diri sendiri itu boleh sekali. Tapi di dalam peraturannya belum ada. Untuk kader sudah. Oke, lanjut nih, ada apa lagi nih? Ini Trisula. Trisula ini kayak bentuknya yang kura-kura ninja ya? Turles ya, betul, saya. Antum pernah nonton ya? Itu waktu kita masih kecil sering nonton kura-kura ninja, nampaknya seperti inilah kurang lebih ya. Itu gimana itu cara pakainya? Bisa mematikan atau gimana gitu? Ya, kalau itu kan nggak ada tajam kan, itu nggak ada yang tajam. Tergantung cara mukulnya saya. Kalau lu mukulnya lambat ya sepertinya cedera saja. Tapi kalau kencang di pas tempat yang vital, itu yang kalau di dalam bela diri namanya sentral. Kita harus mengenal sentral. Sentral titik lemah musuh. Ya, kalau sudah masuk ya pakai lidi aja bisa mati ya. Bisa mati gitu ya. Kalau udah titik sentralnya, kita harus tahu titik sentral musuh, kita pakai apa saja insya Allah bisa jatuhkan musuh ini. Cara menggunakannya ya seperti ini, seperti biasa ya, seperti kita memegang toya, dan juga bawa toya ya. Ini menangkap ya, bisa diputar masuk, ya. Masuk tangan ya. Sebenarnya saya ingin memeragakan, dia nggak sabar deh. Nanti ada season untuk insya Allah ke depannya. Lanjut, apalagi nih? Selanjutnya di situ ada yang apa tuh yang bulat-bulat? Bandulan. Oh, itu bandulan ya. Bandulan atau bisa dinamakan ini rantai bisa juga. Ini bandulan ya. Biasanya dipakai untuk atraksi kita. Tapi sama ini atraksi kalau di pertandingan atau bukan pertandingan di lapangan gitu, suka dipakai nggak kalau kita berjalan kemana gitu gitu? Oh, ini sebenarnya sangat jarang ya. Tapi kalau dipakai kalau ini untuk fight benar-benar melawan musuh gitu. Sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau dia memang dia hobi banget, biasanya dia sering bawa. Tapi saya belum pernah dengar untuk di tapak suci ya, sahabat-sahabat tanding beneran untuk berkelahi di jalanan pakai ini belum pernah dengar. Ini mah cuman buat show aja. Penampilan di
biasanya ada acara-acara Iya, kita iya. pakai ini gitu. Lanjut, apalagi ini? Ada nancak itu sebenarnya tambahan ya. Nancak atau double stick? Double stick bisa, nancak juga bisa. Oh, namanya sama ya? Sama aja itu aja perannya sama ya. Ini ya sebenarnya tambahan ya, ditambahan untuk memperkaya bela diri kita. Nah, sebenarnya tidak termasuk di dalam Silabus itu. tapak suci. Oh, tapak suci. Ada kalau di tapak suci namanya senjata kosegu, khas itu senjata Kosegu ya? kosegu. Oh, Itu senjata khas tapak suci. ya. Oh. Seperti itu ada saya punya dulu. Seperti itu saya lupa bawanya. Oh, jadi ada khas ya, Ya, yang tapak khas. suci. Kalau ini tambahan memperkaya. Ya, ya, Tapi ya. ada juga senjata alif namanya. Apa tuh? Ada tongkat ini. Mana itu? Senjata alif namanya. Ya alif. Alif itu tongkat satu ya. Itu ya khas juga Khas ini tapak suci. tapak suci. Ya, ini sebenarnya dulunya panjang ya, panjang segini. Tapi dengan berjalannya waktu kita mengembangkan diri, Ya. gitu. Bisa juga kita menggunakan senjata alif, tongkat alif ini, tongkat alif namanya. Tongkat alif ini dengan pendek ya, seperti ini juga, Ya. kurang lebih 1 meter ya, Ya. seperti itu. Bisa seperti Kalau ini bisa dibawa kemana-mana ya kalau bisa, ini ya? bisa. Ini tidak melanggar ya. Asal jangan dipakai buat apa? Apa tuh namanya? Dibakar jadi Jadi kayu bakar. buat sate ya. Jadi ini dari rotan, Sar. Oh, rotan. Nah, rotan. Jadi kalau rotan itu dia memang tidak mudah patah ya. Patah, betul, Dan rotan. kalau mukul dia memang sakit, berbekas biasanya, Ya, bekasnya ya. luar biasa itu. Ini senjata-senjata ini khas ya. Khas tapak suci juga. Oh, luar biasa. Banyak ternyata ya aksesoris atau senjata-senjata dari tapak suci. Betul. Masya Allah. Ada kipas juga, San. Wah, Kipas juga ada. kipas juga bisa buat apa? Senjata. Senjata ya? Bukan buat kipas-kipas gerah-gerah juga ya? Bukan. Jadi kipas itu termasuk senjata tapak suci juga. Kayak di Cina-Cina gitu juga ada jurus apa gitu ya kipas. Kipas juga seperti Oh, itu. di tapak suci juga ada. Tapak suci juga ada. Oh, ternyata banyak ya. Luar biasa nih. Pak Permisa, sahabat NFTV, para santri Nurul Fikri Boarding School Lembang, jangan ragu ya, jangan ragu untuk belajar bela diri tapak suci gitu. Di Nurul Fikri, alhamdulillah eskul tapak suci ini sudah ada sejak 2013 ya, Bang Andi. Betul. Jadi apa yang mau diragukan untuk bekal? Tadi kan cerita Bang Andi, cerita di begal ataupun di palak gitu ya. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Masih. ini ya, gitu Pak. Cuman yang diceritakan hanya sedikit gitu karena waktu membatasi kita gitu. Dan alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara nih Bang Andi gitu ya. Di penghujung acara. Dan sekali lagi kami mengajak untuk bergabung para santri Nurul Fikri Boarding School Lembang dari tingkat SMP dan SMA gitu. Mungkin asatidnya juga bisa ya Bang ya? Insya Allah bisa. Gitu ya. Praktis, Yang belajar praktis Yang ya? praktis. Jadi tidak perlu, bisa juga tidak naik tingkat, cuman praktis saja mungkin. Yang praktis-praktis untuk di jalanan ya kalau ada falak, begal gitu ya. Betul. Jadi dengan bela diri tapak suci ini bisa bermanfaat tidak hanya buat dirinya sendiri tapi buat orang banyak. Nah, terakhir nih Bang Andi, apa pesan motivasi bagi khususnya santri Nurul Fikri ya dan umumnya buat generasi muda gitu ya? Silakan Bang Andi motivasinya. Baik, sahabat-sahabat NFTV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya berpesan sesuai dengan pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jaga dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Keimanan dan akhlak menjadi satu, kita akan menjadi pemuda yang kuat, insya Allah. Itu saja. Masya Allah ya. Terima kasih nih Bang Andi sudah hadir datang di Xcase kali ini gitu ya. Sama-sama Ustaz Ajat. Mudah-mudahan Terima kasih. bermanfaat untuk Amin. para pemirsa di rumah yang mendengarkan ataupun menyaksikan NFTV gitu ya. Dan jangan lupa Bang Andi harus like gitu ya, komen, share dan subscribe. Jangan lupa para pemirsa supaya viewernya manfaatnya lebih banyak ke seluruh dunia bahkan ya kalau dengan like dan share gitu. Baik, alhamdulillah kita ada di penghujung acara. Mudah-mudahan
pemaparan dari Bang Andi tadi, Andi Santoso, maaf, bisa berguna bagi kita. Terakhir, ada sebuah pesan, bertekad bulat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, kekal dan abadi, dengan keberanian menyebarkan keharuman dengan kesempurnaan, dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman, mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tapak sucinya gimana, Bang Andi? Ini. Salam tapak suci.